Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Royan Gilang Fadilah. Saya mahasiswa STAIMI HKI 5. Ya, jadi di video kali ini saya tujukan dalam rangka menyelesaikan tugas telematika yang diampuh oleh Bu dosen Riri Krisnani. Next. Nah, untuk kali ini yaitu membahas tentang sholat duha. Jadi pengertian sholat duha menurut bahasa Arab, sholat berarti doa. Kemudian setelah istilah yang yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan apa? Ya, sholat dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Salam ya dan memenuhi beberapa ketentuan yang ditentukan. Dan sholat adalah tangga bagi orang-orang beriman dan tempat untuk berkomunikasi kepada Allah. Ya, tiada perantara dalam sholat antara hambanya yang mukmin dengan Tuhannya. Dengan sholat akan tampak bekas kecintaan seseorang hamba dengan Tuhannya. Karena tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang mukmin yang mencintai melainkan berkalwat ya kepada zat yang dicintainya untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Bahwasanya Allah menganjurkan sholat 5 waktu, maksudnya dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Ya, maksudnya Allah telah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pengertian sholat. Next. Kemudian selain diwajibkan sholat 5 waktu, sholat juga ada apa? Ada juga yang sunnah. Ya, sholat sunnah terbagi menjadi 3. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mukadah, dan sholat ghuiru mukadah. Sholat sunnah rawatib adalah salah satu sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu dan dikerjakan sebelum qobliyah, ya, qobliyah serta sesudah, ya, ba'diyah, ya, setelah sholat fardu itu. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni sholat sunnah mu'akad adalah sholat ya sunnah yang dianjurkan dalam penekanan yang kuat. Jadi hampir mendekat wajib. Seperti 2 rakaat hari raya, ya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah goiru mu'akad ya adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil, ya tergantung waktu dan keadaan. Seperti sholat apa kusuf, ya hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana atau kusuf itu ya. Next. Ya, kemudian selanjutnya pengertian sholat sunnah. Pengertiannya, sholat sunnah itu adalah dalam bahasa syaraknya disebut tatawu. Ya, tatawu adalah nawafil yang artinya tambahan atau penambal. Ibarat pakaian ada yang apa? Koyak atau robek, biasanya ditambal. Begitu pula amal-amal yang wajib. Jika ada yang tertinggal atau terlupakan mengerjakannya, maka haruslah ditambal dengan amal-amal yang sunnah. Umpamanya wajib, ya salat wajib yang tertinggal ditambal dengan salat-salat sunnah. Begitu pula puasa wajib yang tertinggal ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Dan demikianlah seterusnya terhadap amal-amal wajib yang lain. Sebaiknya ditambah dengan yang sunnahnya agar dapat penuh juga ditimbangannya nanti di hari kiamat. Jadi sholat sunnah itu sebagai penambal dari sholat yang wajib. Dengan adanya sholat sunnah manusia dapat menambal amalan ibadahnya. Tidak hanya sholat sunnah yang mampu menambal amal-amal wajib. Ya, seperti yang dijelaskan di atas bahwa puasa sunnah pun dapat menambal puasa wajib. Manusia diharapkan memperbanyak amalannya. Selain amalannya wajib, juga sunnah pun diharapkan dilakukan. Setiap sholat sunnah mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Seperti sholat duha, ya sholat duha mempunyai keistimewaan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis di atas. Ya, barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya pada hari itu.
Ya, jadi sampai sore itu akan dicukupi. Tetapi sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak mengharap hal seperti itu. Itu cukup berniat untuk mendekat diri kepada Allah. Ya, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka segala apapun akan dimudahkan. Ya, next. Kemudian pengertian sholat sunnah dapat ditemukan dalam berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa. Ya, secara bahasa sunnah mengandung arti cara atau jalan. Jenis amalan sholat sunnah juga banyak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Super Lengkap Sholat Sunnah karya Ubaidur Rahim ya Al-Hamdi, pengertian sholat sunnah adalah amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala. Namun jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan minimal 24 kali sujud dalam sholat sunnah setiap harinya. Umat Habibah mendengar Rasulullah bersabda, "Mamin abadin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin tintain asrotah rokatan. Tatawu'an goyro faridotin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Au illa bunyalahu baitu fil jannah." Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat, maksudnya sunnah setiap hari sebelum dan setelah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah di surga atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selalu mengerjakan sehingga mendapatkan tempat rumah di surga itu. Selanjutnya hukum sholat duha. Ya, pengertiannya banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya sholat duha sangat dianjurkan. Demikian pendapat kebanyakan ulama. Menurut sebagian ulama, sholat duha itu tidak dianjurkan kecuali ada sebab. Sebagian lagi ada yang berpendapat sholat duha dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Dan sebagian yang lain berpendapat sholat duha itu bid'ah. Hadis-hadis terdahulu yang semisalnya menjelaskan bahwa sholat duha pada waktu duha pagi hari merupakan suatu hal yang baik lagi disukai. Selain itu di dalam hadis-hadis tersebut juga terkandung dalil yang menunjukkan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengerjakannya. Akan tapi ada riwayat yang menunjukkan diwajibkan sholat duha. Hadis dari Abu Darda dan Abu Dawud menunjukkan sholat duha yang hukumnya sunnah muakkad. Sholat duha merupakan satu dari sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalati talatatin ayam min kulli syahrin wa raq'atan wa an utira bitsalisin Shallallahu Alaihi Wasallam qalili qablaan anam. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari sebulan setiap bulan. Ya, kalau dijelaskan itu ya bisa ya terserah dimanapun atau kalau nggak salah 14, 15, 16. Kemudian 2 rakaat duha, ya 2 rakaat. Kemudian salat witir sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan bahwa Allah menjanjikan dicukupi kebutuhan dengan mengamalkan sholat duha itu. Ya kalau mengerjakan yang 4 rakaat itu. Next. Kemudian selain itu, sholat duha juga dianjurkan sebagai pembersih dosa bagi yang mengamalkan. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Hakim yang berbunyi man hafadha ala subhati duha gufirat dunubuhu wa in kanat atara min zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Ya, berarti sholat duha merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu duha atau setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Sejumlah ulama menyarankan waktu terbaik melaksanakan ibadah itu ini adalah pada seperempat siang atau sekitar pukul 9 pagi. Ya, sholat duha dapat dilaksanakan dalam 2, 4, 6 atau 8 rakaat. 2 rakaat adalah minimal, 4 rakaat yang sebaiknya dilaksanakan, 6 rakaat yang paling sempurna, dan 8 rakaat yang paling utama. Ya, ada yang menjelaskan sampai 12 rakaat. Setiap rakaat bisa dibagi dalam 4 rakaat kemudian salam atau 2 rakaat
2 rakaat, kemudian salam. Next. Kesimpulan. Jadi salat duha merupakan salat pada siang hari yang dianjurkan. Apalagi di siang besar. Nabi SAW biasanya melakukannya dan mendorong umat muslim untuk melakukannya juga. Beliau menjelaskan barang siapa yang sholat 4 rakaat dan Allah menentukan pada sore harinya. Sebagaimana beliau juga menjelaskan bahwa sholat duha itu sama dengan 360 sedekah. Ya, sangat luar biasa. Sholat duha hukumnya sunnah. Karena itu barang siapa yang menginginkan pahalanya, kerjakanlah sekehendakmu. Dan kalau tidak, tidak ada larangan pula meninggalkannya. Sholat duha dimulai setelah matahari naik kira-kira setinggi 3 tombak ketika posisi matahari ada di tengah-tengah langit, ya, istiwa. Dan pada saat itu makruh hukumnya untuk melakukan sholat, ya, dilarang sholat. Menurut pandangan yang lain, sholat duha dimulai ya. Dan bilangan sholat duha sekurang-kurangnya ialah sholat duha ini, ya, termasuk ya, ini ya kita biasakan sehari-hari ya melaksanakannya karena ditinjau dari segala segi baik baik sekali bagi yang melaksanakannya. Baik maghfirah ampunan, mencari ketenangan hidup serta sebagai sarana untuk memohon tambahan rizki kepada Allah. Maka sholat duha ini patut sekali kita ya langsung. Alhamdulillah bisa.